Tahun 2023 bulan Oktober itu eh, hanya ada pegawai yang namanya ASN. Jadi hanya terdiri dari PNS dan P3K. P3K. Jadi tahun 2022 ini khusus untuk P3K, Pak ya. Ya, P3K aja. P3K sama CPNS itu bedanya apa, Pak? sebenarnya itu sama persis. Sama. Eh, Tahun ini kan dapat 4.000 lebih gitu. Nah, ini paling penting pertanyaan itu kapan sebenarnya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat siang, sahabat Radar Bojonegoro. Hari ini podcast hari ini kita ada sedikit lebih berbeda dari biasanya, yaitu kita akan membahas tentang rekrutmen ASN tahun 2022 ini ya. Tentunya rekrutmen ini sangat ditunggu-tunggu oleh banyak masyarakat. Ada yang banyak masyarakat ini ingin jadi CPNS, ingin jadi P3K. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas dengan ahlinya. Sudah hadir bersama saya yaitu Bapak Aan Sahbana. Selamat siang, Pak Aan. Selamat siang, Pak Nur. Selamat siang, Pak Aan. Pak Aan, mungkin seleksi CPNS tahun ini bisa digambarkan seperti apa, Pak Aan? Mungkin atau seperti P3K, Pak, lebih tepatnya ya, gitu, Pak Aan. P3K, Ya. nggih. Jadi begini, untuk Bojonegoro ini tahun 2022 ini terkait dengan P3K, memang dari pusat tidak ada CPNS ya, jadi khusus untuk P3K saja. Jadi dari awal kami mengusulkan sejumlah 5.034. Oh, Jadi itu untuk mengakomodir seluruh seluruh THL ya, GTT di guru, kemudian tenaga kesehatan, kemudian di pertanian dan peternakan. Nah, dari pemerintah pusat itu memang memprioritaskan khusus untuk di tenaga guru, GTT, tenaga guru dan tenaga kesehatan. Ditambah lagi terkait dengan penyuluh pertanian. Nah, pemerintah Kabupaten Bojonegoro di dalam penyelenggaraan pemerintahnya itu memang banyak sekarang ini dibantu oleh THL. THL-nya seperti guru itu saja ada sekitar 3.000 sekian. honorer, Pak ya. Honorer GTT. Honorer GTT ya. Kemudian ditambah lagi yang di dinas-dinas, yang teknis itu juga sekitar 2.600-an. Nah, untuk menjawab tersebut dan juga untuk menindaklanjuti dari ketentuan dengan pemerintah pusat bahwa sesuai dengan PP 49 dan surat edaran dari Menpan bahwa tahun 2023 bulan Oktober itu hanya ada pegawai yang namanya ASN. Jadi hanya terdiri dari PNS dan P3K. Nah, jadi tidak ada lagi yang non ASN. Ya, non ASN. Tahun depan itu, Pak? Tahun depan. Tahun depan. Tidak ada lagi yang namanya non ASN. Jadi THL itu sudah tidak ada lagi. Nah, untuk menjawab tersebut, Ibu Bupati dan pemerintah kabupaten itu komitmen. Jadi seluruh THL-nya Bojonegoro itu harus bisa transfer menjadi P3K. Masuk ke P3K. Mulai tahun ini sampai tahun depan. Sampai tahun depan, ya. Nah, khusus untuk tahun ini kami fokus untuk mentransferkan GTT, ya, terus kemudian tenaga kesehatan dan tenaga penyuluh guru tadi. pertanian, peternakan. Nah, akhirnya kami tahun 2022 ini mengusulkan 5.034. 5.034. Cukup banyak. Diusulkan ke pusat. Untuk mendapatkan formasi P3K. Nah, namun kemarin sudah ada keputusan dari Kemenpan bahwa Bojonegoro mendapatkan 4.807. 4.807 formasi. Oh ya. Itu terdiri dari tenaga guru itu 3.942, terus kemudian tenaga kesehatan 8.500
sorry. Terus kemudian ditambah 11 per hewan. Jadi yang sebelumnya Dinas Pertanian itu mengusulkan 131, terus kemudian Dinas Peternakan itu sekitar 107, itu tidak dikabulkan. Nah, tidak dikabulkan. Hanya terus 11 toh itu yang dari Dinas Peternakan itu. Untuk gitu, 2023 yang tidak tercover ini nanti seperti apa? Apa ada lagi usulan lagi begitu? Nah, target kami bahwa tahun 2022 ini tuntas GTT, ya, kesehatan. Nah, yang kelihatan kan itu sekarang sudah GTT dan kesehatan. Insya Allah tahun 2022 ini tuntas. Ya, asalkan seluruh GTT itu bisa lolos masuk menjadi P3K. Ya mungkin semuanya sudah tahu bahwa untuk bisa lolos di P3K itu harus lolos tes, harus tes. Ya. Nah, yang target kedua tahun 2023 ya, itu adalah yang THL yang ada di dinas-dinas yang teknis. THL. Oke. Itu juga banyak sekali Pak ya. Itu juga banyak, sekitar 2.600-an itu menjadi PR kami. Nah, itu juga komitmen Ibu Bupati dan pemerintah kabupaten bahwa itu semua juga harus transfer bisa masuk di P3K sebagai ASN. Nah, kami dalam waktu akhir tahun ini kami akan mendetailkan lagi database kami. Nah, kebetulan sekarang ini juga ada pendataan dari pusat terkait dengan jumlah THL, masa kerjanya, gitu ya, lulusannya, terus kemudian bagaimana pendidikannya dan macam-macam, usia dan ya. Nah, akhir tahun ini kami akan siapkan data spesifikasi THL yang ada di Bojonegoro ini. Jabatan apa yang akan diampu mereka gitu ya? Juga terkait dengan formasinya yang sesuai. Yang sesuai dengan kualifikasi yang mereka miliki. Nah, insya Allah kalau sudah ada kami akan mengusulkan ke Menpan. Kira-kira awal tahun depan itu formasinya akan dibuka oleh Kemenpan. Untuk THL itu. Untuk formasi P3K tahun 2023. Nah, kebetulan tahun 2023 ini sesuai dengan informasi kemarin bahwa 23 itu akan ada CPNS, lowongan CPNS juga. Baru lagi nih? Baru lagi. Ada CPNS. Nah, CPNS nanti juga kami akan mengusulkan formasi sesuai dengan kebutuhan CPNS yang ada di Bojonegoro ini. Gitu kira-kira. Jadi tahun 2022 ini khusus untuk P3K Pak ya? P3K aja, baik dari guru kesehatan atau tenaga peternakan pertanian gitu. Tahun 2023, tahun depan itu ada CPNS dan ada P3K. Oke Pak An. Pak An, 2 tahun atau 3 tahun terakhir ini P3K itu kan hanya diperuntukkan untuk honorer atau tenaga-tenaga yang sudah bekerja di situ, non PNS kan gitu. Apa ada kemungkinan nanti P3K itu sama seperti CPNS yang bisa untuk peserta umum? Mereka yang lulus kuliah tiba-tiba saya ingin daftar P3K begitu. Atau emang itu hanya diperuntukkan untuk CPNS saja nih, untuk umum itu? Jadi gini, itu memang sudah kebijakan dari pusat bahwa yang bisa mendaftar di P3K itu harus punya pengalaman. Punya pengalaman. Nah, pengalaman dulunya ada pengalaman 2 tahun. Jadi minimal 2 tahun gitu. Sebelumnya kalau salah ada yang 3 tahun juga ya, 2 tahun, 3 tahun. Sesuai dengan ketentuan di sana. Jadi kemarin juga ada wacana bahwa P3K tersebut bisa diikuti oleh yang fresh graduate. Fresh graduate. Fresh graduate. Namun itu kayaknya belum bisa berjalan karena ya ini lagi yang THL yang ada sekarang itu kan masih banyak. Masih banyak. Jadi mungkin kalau sudah habis semua THL sudah bertransformasi ke ASN, itu mungkin kan sudah tidak ada lagi mereka-mereka yang katakan calonnya mengisi P3 kan sudah tidak ada. Akhirnya mungkin bisa dibuka secara umum. Berarti dituntaskan dulu yang honorer dulu. Oke, Pak An, kita sedikit bahas lagi. P3K sama CPNS itu bedanya apa, Pak? Mungkin banyak
pemirsa kita yang belum tahu gitu P3K itu apa, pakainya mungkin sama atau gitu atau gimana ceritanya, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak? Gini, memang ini sudah tahun 2018 itu ketentuan terkait dengan P3K itu. Sebenarnya itu sama persis. Sama persis. Namun P3K itu memang di spesifikasikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang teknis, bukan pekerjaan-pekerjaan yang manajerial. Oh gitu, jadi fungsional. 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 P3K. Namun secara secara status gitu ya sama. Oh, gitu, sama. ASN mereka ya. Oh ya. Secara status ASN. Nah, sebenarnya P3K itu lebih fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pegawai di pemerintah. Jadi keinginannya sebenarnya tujuan utamanya itu adalah bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu bisa memiliki tenaga yang berkualitas. Oh gitu. Tujuannya awalnya begitu ya, ada P3K. Untuk bisa lebih lebih fleksibel dalam rekrutmen itu, makanya dibuka P3K. Jadi P3K itu bisa direkrut profesional yang katakan yang punya kualitas tinggi. Gitu ya. Di level-level pimpinan katakan gitu. Katakan sekda ini katakan ada seorang yang dinilai mampu luar biasa katakan di sektor swasta untuk bisa dijadikan sekda di satu daerah untuk bisa mengangkat atau meningkatkan pembangunan di satu daerah tersebut. Jalurnya P3K itu? Melalui P3K. Bisa. Itu sudah dilaksanakan di pemerintah pusat. Jadi deputi ada yang P3K. Oh gitu. Per pejabat itu P3K? Pejabat. Kontraknya berapa tahun, Pak? Kontrak itu maksimal 5 tahun. Oh, maksimal 5 tahun. Berarti bisa di bawahnya dong? Bisa di bawahnya. Oh. Nah, untuk yang di level yang di bawah, menengah di bawah, itu memang ya istilahnya untuk pekerjaan teknis, ya. Teknis banget ya. Teknis, jadi tidak memerlukan manajerial, misalkan fungsional gitu ya. Itu akhirnya diberikan kesempatan kepada THL gitu, GTT. Akhirnya perlu spesifikasi pengalaman dan macam-macam seperti itu. Oh, jadi para fresh graduate ini kalau ingin jadi P3K ya sabar dulu, Pak. Karena belum ada lowongan untuk fresh graduate gitu, Pak ya. Sama persis, ASN ini sama persis, cuman bedanya lagi saat kedua adalah tidak mendapat pensiun. Ini. Kalau gaji hampir sama. Oh, gaji hampir sama. Oh. Persis. Bahkan beberapa banyak lebih besar P3K. Iya. Oh, iya. Jadi intinya ASN itu ada dua pilihan gitu. Mau P3K atau CPNS gitu. Selama ini kan yang paling banyak diburu itu CPNS gitu. Banyak diburu. Kalau udah lowongan CPNS, pasti berebut kan gitu. Lowongannya cuma 500 yang daftar 10.000. Kalau P3K kan enggak gitu, Pak ya. Memang dikhususkan untuk itu. Pak, tahun ini kan dapat 4.000 lebih gitu. Nah, ini paling penting pertanyaan itu kapan sebenarnya? Nah, itu paling penting nih sebenarnya. Dari rapat terakhir kemarin ada rapat terkait dengan pengadaan ASN, sekaligus waktu itu penyerahan SK penetapan kebutuhan. Itu Pak Menteri menyampaikan bahwa pelaksanaan tesnya itu minggu ketiga atau minggu keempat bulan September. Oh gitu, Pak. Itu hasil rapat dengan Pak Menteri Menpan. Nah, tapi sampai dengan sekarang ini masih ada beberapa rangkaian rapat teknis terkait dengan itu. Untuk terkait dengan pelaksanaan tes ini. Tes itu. Ya, insya Allah mungkin bisa terlaksana di akhir September ini. Berarti cepat ini, Pak ya. Dalam waktu secepat ini. Segitu banyak 4.000 formasi itu. Iya. Di bulan September ini. Pak, itu nanti juga akan diangkat tahun ini juga, artinya diselesaikan tahun ini. Selesai. Gitu. Oke, Pak. Kemarin kan sempat infonya mereka yang sudah tes ke tahun lalu nggak perlu tes lagi. Itu seperti apa, Pak? Nah, jadi gini, pemerintah pusat punya kebijakan. Ada Permenpan 23
ya tahun 22 bahwa rekrutmen P3K tahun 2022 ini ada beberapa prioritas untuk guru. Untuk guru. Khusus untuk guru aja. Oke. Prioritasnya khusus untuk guru. Oke. Ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 sampai dengan prioritas 4. Nah, prioritas 3, prioritas 4. Nah, prioritas 1 itu adalah untuk guru yang sudah melaksanakan tes P3K yang sebelumnya dan masuk dalam passing grade. Nilai batas minimal. Gitu. Nah, kalau sudah passing grade berarti otomatis dia langsung lolos gitu, tanpa tes. Begitu juga yang kalau yang prioritas 2 dan 3 itu masih ada melihat latar belakang, jadi pengecekan latar belakang. Jadi sama-sama tidak mengikuti tes. Apa itu pengecekan latar belakang, Pak? Ya misalkan kesesuaian ijazah, misalkan gitu, masa kerjanya, dan macam-macam. Gitu. Seperti itulah teknis administrasinya. Nah kemudian ada lagi yang P4. Nah, P3 tadi kan sudah ya, P2, P3, terus kemudian P4. P4 itu prioritas 4 itu harus tes. Yang tidak masuk dalam kategori 1, 2, 3 itu tes akhirnya. Mereka itu yang nggak masuk itu yang nggak lolos passing grade atau nggak ikut tes waktu kemarin itu? Kayaknya lo tes semua deh kayaknya. Ikut tes tapi tidak masuk passing grade. Gitu. Nah, akhirnya mereka ikut tes lagi. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa tes itu akan dilaksanakan akhir bulan ini gitu, Pak. Iya. Gitu. Insya Allah akhir bulan ini. Pak, bisa dibilang gini, Bojonegoro ini kuotanya paling banyak di mungkin se-Indonesia mungkin ya. Bisa bilang gitu, Pak ya. Jadi gini, atas komitmennya Ibu Bupati Pemkab Bojonegoro yang mengusulkan ya luar biasa banyak, bisa dikatakan banyak, itu beliau mendapatkan penghargaan kemarin. Penghargaan, karena usulan sangat banyak itu tadi. Usulan itu, okay. Jadi mendapatkan penghargaan atas komitmen apa istilahnya, rekrutmen P3K. Gitu. P3K guru, khususnya guru gitu. Khususnya untuk guru. Beliau mendapatkan penghargaan itu. Karena usulan yang banyak itu dan disetujui, akhirnya dapat penghargaan itu, Pak ya. Pak, para P3K yang sudah bekerja ini kira-kira mungkin dari sekolah A bisa nggak mutasi ke sekolah B begitu? Waduh lah, itu sudah formasinya itu sudah ditentukan sana. Nggak mungkin sudah berapa tahun bekerja begitu? Kontrak 5 tahun. Iya, kontraknya bisa 5 tahun kan, sampai dengan 5 tahun. Mungkin kejauhan di kecamatan yang jauh. Itu karena sudah formasinya yang di daftar itu, katakan dia masuk di situ ya harus bertempat di situ. Gitu. Iya. Nggak bisa mutasi kayak PNS gitu ya? Nggak bisa. Atau ya, belum ada aturannya gitu? Ya bisa aja misalnya usulan, cuman kan sesuai dengan kontrak itu kan. Gitu. Harus di situ kan. Gitu. Dan kemungkinan pindah susah. Kita harus lapor BKN dulu, lapor ke pusat dan macam-macam seperti itu. Pan, bisa dibilang Bojonegoro ini setiap tahun ya, Pak, ada seleksi P3K. Mungkin sejak 2019 kan ya, Pak ya? Kalau 2018. 2019. 19 Pak ya. 2019. Ya. Berarti mereka ini sudah bekerja di pemerintahan. Sudah. Ada jadi itu, Pak ya. Rata-rata mereka 5 tahun juga, Pak. Nah, yang sebelumnya mulai 19 sampai dengan 21 itu 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Tapi yang dua ini bisa jadi tidak 5 tahun. Gitu. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ada pertimbangan apa begitu? Ya enggak ada gini, karena melihat dari apa istilahnya, kemampuan keuangan gitu, gitu ya. Karena beberapa kan cukup besar, cukup banyak gitu. Cukup banyak, hampir 4.000 guru atau 5.000. 4.800. Dengan segitu banyaknya. Itu sangat bisa jadi nanti bebannya terlalu tinggi. Gitu. Mungkin sebagai apa ya istilahnya, pertimbangan saja mungkin kira-kira tidak 5 tahun. Mungkin per tahun kayak provinsi itu mungkin, Pak ya. Enggak, kira-kira masih lebih dari 2 tahun lah. Lebih dari 2 tahun. Berarti enggak maksimal 5 tahun, Pak. Ya.
enggak. Oh, Pak, berarti untuk CPNS yang 2023 itu apa formasinya sudah juga diusulkan begitu? Belum. Oh belum, hanya itu masih kabar gitu ya? Belum. Kita makanya formasi itu rencananya kan informasi terakhir dibuka Januari. Oh Januari tahun depan? 23. Oh. Jadi mungkin sekarang kita proses penyusunan kebutuhan itu. Ya. Kira-kira kebutuhannya ya kita sudah ada rencana sih, ada perencanaan kebutuhan itu 5 tahun ada, cuman perlu didetailkan kembali oleh seluruh OPD nantinya. Pak, sudah banyaknya P3K tahun ini ada 4.000, tahun kemarin berapa ratus gitu. Apa juga masih membutuhkan CPNS lagi gitu Pak? Apa sudah tercukupi dengan adanya mungkin P3K dari guru, terus ada THL itu nantinya yang juga akan diusulkan itu, apa masih butuh CPNS lagi gitu? Atau di posisi apa nanti PNS-nya gitu? Jadi gini, P3K itu memang sudah katakan seluruh kebutuhan guru, gitu. Guru itu kan insya Allah tahun ini bisa tercukupi, bisa tercukupi. Nah, namun proses pensiun itu tiap tahun ada, tiap tahun itu ada sekitar 500 rata-rata PNS yang ada PNS. Nah, pemerintah pusat sendiri itu nanti juga akan membatasi, gitu ya. Jadi targetnya pemerintah pusat itu 5 tahun ke depan itu PNS-nya itu berkurang sekitar 30%. Ya, gitu. Nah, namun tidak bisa bahwa dalam waktu rentang tersebut tidak ada pengisian sama sekali. Jadi beberapa memang secara struktur itu kami sudah disederhanakan, ya, sudah melakukan penyederhanaan. Sudah ada apa istilahnya penyetaraan juga jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Tahun depan itu kami juga akan melaksanakan penyederhanaan kembali terkait dengan hasil dari penyetaraan jabatan tersebut untuk secara penuh menjadi jabatan fungsional. Nah, di situ semua struktur akan lebih ramping, akan sangat ramping, dan mungkin pos-pos jabatan juga akan berkurang. Dari situ ASN sebenarnya yang dibutuhkan juga tidak terlalu banyak, gitu ya. Namun karena proses pensiun itu terus berjalan, akhirnya mungkin pemerintah pusat tetap akan memenuhi beberapa kebutuhan terkait CPNS, ya, CPNS. Nah, P3K pun tetap akan akan melakukan rekrutmen terus pemerintah pusat. Namun mungkin tidak sebesar yang sekarang ini, mungkin ada pembatasan. Gitu. Oke. Bagaimanapun juga kan kebutuhan pegawai dan untuk bisa melayani masyarakat kan tetap ada, harus ready gitu. Gitu. Oke, Pak An, berarti tahun 2023 atau 2024 lah persisnya, itu berarti semua honorer THL honorer itu sudah tidak ada, mereka sudah diangkat P3K, sudah diangkat CPNS gitu Pak ya. Targetnya begitu Pak ya. Itu target kami ya, kami, dan kita mengikuti ketentuan pusat. Gitu. Dan mungkin dari beberapa pembicaraan yang terakhir ini mungkin juga bisa jadi ada kelonggaran lagi. Gitu. Mungkin bisa jadi enggak 2024 2023 misalkan gitu. Atau mungkin ada kebijakan lain tetap boleh rekrut THL. Nah, kami tidak tahu. Hanya spesifikasi tertentu mungkin gitu. Spesifikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan yang mendesak misalkan gitu. Seperti itu. Pak, di dinas itu kan ada yang THL, ada yang mungkin security ya gitu, ada yang driver kayak gitu. Itu seperti apa nantinya? Nah, kalau secara ketentuan yang ada sekarang ini bahwa mereka nanti akan bisa direkrut melalui pihak ketiga. Outsourcing begitu. Gitu. Ya, outsourcing. Namun ada beberapa wacana bahwa pemerintah daerah atau pemerintah itu dapat merekrut mereka secara langsung sebagai bentuk efisiensi, gitu ya. Gitu. Kalau dengan pihak ketiga itu kan masih ada perantaranya, jadi gitu. Mungkin gaji yang diberikan kepada yang bersangkutan mungkin bisa lebih rendah. Gitu.
ada biaya tambahan istilahnya gitu, ada biaya tambahan. Sehingga untuk bisa lebih fleksibel, lebih bisa mempercepat pengadaannya, ya, ada wacana seperti itu. Jadi bisa langsung merekrut, tapi spesifikasinya yaitu gitu. Enggak melalui apa pihak ketiga. Oke. Pak An, ini berarti menuntaskan honorer di tahun 2023 lah targetnya begitu. Pak, nanti ketika setelah 2023 tidak ada lagi dinas atau instansi atau apa itu tidak bisa lagi menerima orang melamar P3K, orang melamar TL gitu Pak. Bisa dibilang begitu Pak ya? Loh, kalau rekrutmen mulai dari 2022 kemarin kami sudah tidak terima. Oh nggak terima? Nggak terima. Oh gitu, oh iya sejak tahun ini Pak ya? Iya, ada komitmen, ada pernyataan dari seluruh OPD untuk tidak menerima. Oh berarti para fresh graduate ini kalau ingin bekerja di pemerintah nih nunggu P3K ini Pak ya? Iya. Atau nunggu CPNS lah ya? PNS itu ya? Oh. CPNS, berarti nggak ada orang yang baru lulus tiba-tiba seragaman Pemkab gitu ya? Dulu kan ada gitu. Orang ngelamar di sekolah. Itu termasuk sekolah juga Pak ya? Nggak bisa? Sekolah artinya lembaga sekolah juga nggak bisa menerima? Oh nggak bisa. Oh gitu? Oh nggak bisa. Seluruh kalau kepala dinas pendidikan kan gitu kan, dia juga harus membuat surat pernyataan tidak menerima TL. Akhirnya sampai ke bawahnya juga buat surat pernyataan. Oh gitu? Kan, gitu. Masuk kepala sekolah. Berarti para fresh graduate ini ketika ingin bekerja langsung ya harus sabar menunggu ada seleksi gitu ya? Iya. Oke. Pak, P3K ini sampai CPNS kan sangat berbeda. Kalau CPNS itu kan 35 tahun itu maksimal gitu Pak ya. Kalau P3K usianya berapa? 1 tahun sebelum pensiun. Oh, berarti 50 berapa itu? 57. Pensiunnya 58 ya? 58. Kalau guru itu? Iya. Oh fungsional rata. Fungsional ya. P3K. P3K ya? P3K. Oh. 58. Jadi ada yang diterima usia 57, 1 tahun sudah pensiun. Oh. Ada P3K seperti itu. Mereka itu pensiun apa berhenti gitu aja? Ya pensiun tetap ada. Oh gitu ya? Ya pemberhentiannya. Bayangannya pensiun itu kan setiap bulan menerima. Oh enggak. Oh gitu. Berarti P3K tidak menerima itu Pak ya? Nah, mungkin nanti akan ikut ke JHT, jaminan hari tua melalui BPJS. Oh gitu. Lewat itu Pak ya? Bisa. Jadi mereka nanti akan ditarik iuran istilahnya gitu, akan ditarik iuran untuk JHT. Oh. Gitu. Nanti akan kami sosialisasikan itu. Jadi CPNS itu tetap 35 tahun Pak ya, nggak berubah. Ya. Nanti kalau P3K itu setahun sebelum pensiun. Seperti tua banget bisa Pak ya daftar. Bisa. Itu kalau lolos passing grade. Nah, ini Pak syarat yang paling agak rumit. Jadi luar biasa yang kemarin masuk langsung pensiun itu berarti dia semangatnya luar biasa. Berarti sampai lolos Pak ya? Sampai lolos. Kan ini ada yang beberapa yang nggak lolos gitu. Yang muda-muda banyak yang nggak lolos. Ya, ini yang mau pensiun aja bisa lolos kan gitu. Oh gitu. Oke. Oke Pak An, kalau gitu terima kasih banyak waktunya. Baik, sudah menyempatkan mampir di Radar Bojonegoro Podcast ini. Semoga nanti kita bisa terus bekerja sama gitu Pak An ya. Demikian sahabat Radar Bojonegoro, perbincangan kita dengan Pak An Sabana, Kepala BKPP tentang seleksi aparatur sipil negara ASN, P3K dan CPNS yang akan dilaksanakan tahun ini dan tahun depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.